Bab 1, Rumah yang tak punya jendela. Namaku Sari, dan aku tidak sedang mencari cinta di negeri orang. Aku hanya seorang perempuan dari Jawa Timur yang mencoba menghidupi keluarganya. Aku berangkat menjadi TKW ke Arab Saudi setelah dibujuk oleh agen penyalur tenaga kerja yang meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kerja ringan, rumahnya besar, majikannya baik, gajinya juga bagus, katanya. Awalnya aku percaya, sampai aku tiba di depan sebuah rumah yang tak memiliki jendela menghadap luar. Dinding tinggi, gerbang besi besar, dan kamera pengawas di setiap sudut. Aku merasa seperti masuk penjara, bukan rumah. Majikanku bernama Sheikh Khalid, pria Arab parubaya, berjenggot putih dan berwajah keras. Ia bukan seperti yang dijanjikan agen. Sorot matanya tajam dan sejak awal dia tidak pernah memanggilku dengan nama. Hanya Anti, yang berarti kamu dalam bahasa Arab, tapi bagiku terasa seperti barang. Hari-hariku berjalan seperti mesin. Bangun sebelum fajar, bersihkan rumah, masak untuk 3 orang. Sheikh Khalid, adiknya Yahya, dan satu sopir yang jarang berbicara. Yahya lebih muda, mungkin akhir 30-an, tapi tatapannya lebih berbahaya dari kakaknya. Sejak hari ketiga, Yahya mulai memperhatikanku. Aku bisa merasakannya bahkan saat punggungku menghadap ke arahnya. Ia kerap berdiri lama di lorong dapur, menatapku dari ujung. Tak berbicara, hanya menatap. Kadang ia menyeringai, kadang hanya pergi begitu saja. Tapi yang paling mengganggu adalah malam hari. Setiap malam, Yahya mengetuk pintu kamarku 3 kali, perlahan. Pada awalnya, aku mencoba mengabaikannya. Kupasang lemari di balik pintu. Aku pura-pura tidur. Tapi ia selalu mengetuk lagi, 3 kali, setiap malam. Aku tak berani mengadu pada Sheikh Khalid. Bagiku, keduanya sama saja. Tapi semuanya berubah saat suatu pagi, setelah aku selesai membereskan kamar utama, Sheikh Khalid tiba-tiba memanggilku ke ruang tamu. Ada seorang pria berjubah putih lain yang menemaninya. Seorang syekh dari masjid setempat, katanya. Besok kau menikah denganku, ujar Sheikh Khalid datar. Tak ada tanya, tak ada diskusi. Lidahku keluh. Menikah? Ya, aku butuh istri. Kau cocok, lagi pula. Siapa yang akan membelamu? Kau di negeri ini sendiri. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku hanya bisa mengangguk, bukan karena setuju, tapi karena tolak berarti kehilangan nyawa. Pernikahan digelar pagi hari, hanya ada 2 saksi laki-laki dari lingkungan mereka dan penerjemah yang dingin. Surat dinikah ditandatangani. Aku diberikan gaun putih sederhana dan setelah itu, aku resmi menjadi istri dari pria yang tidak kucintai, tidak kukenal, dan tidak pernah aku minta. Malam itu aku pindah ke kamar utama. Ruangan luas dengan ranjang besar, tapi suasananya dingin. Sheikh Khalid datang hanya membawa tatapan dan kekuasaan. Ia tidak memukulku, tapi menyentuhku tanpa cinta. Ia menganggap tubuhku sebagai haknya, bukan hadiah, bukan pemberian. Dan ketika malam itu berakhir, ketika aku ingin mencoba tidur sejenak untuk melupakan segalanya, aku mendengar suara itu lagi. Tok, tok, tok. 3 ketukan, Yahya, tapi kali ini berbeda. Aku baru saja keluar dari kamar mandi saat mendengar suara gesekan di bawah pintu. Sebuah catatan kertas kecil. Selamat menjadi istri kakakku. Tapi jangan lupa, kau tetap milik kita berdua. Jantungku hampir berhenti, nafasku sesak. Aku mundur perlahan, lalu merobek kertas itu. Tapi aku tahu, apa yang baru saja dimulai tidak akan berhenti hanya dengan air mata. Sejak malam itu, Yahya mulai mengirimkan catatan setiap malam. Ia tak berani masuk, tapi langkah kakinya terdengar di lorong. Ia menyapaku di siang hari seperti biasa, tapi selalu dengan nada ganda. Malam ini kakakku pergi ke masjid. Kau sendirian, bukan? Aku merasa gila. Terjebak. Tak ada HP, tak ada jaringan. Bahkan tak tahu lokasi pasti rumah itu, karena sopir selalu membawa mobil dengan jendela tertutup setiap aku dibawa belanja bulanan. Tapi aku mulai menyusun rencana. Aku menyembunyikan sendok logam kecil, mulai menggores kayu di balik lemari untuk menyembunyikan catatan-catatan Yahya. Aku tahu, jika aku bisa kabur suatu hari, aku akan butuh bukti. Dan malam pun datang lagi. Ketukan itu terdengar. Kali ini, dengan suara gagang pintu digerakkan perlahan dari luar. Aku menahan nafas. Yahya berbisik di balik pintu. Kakakku tidur. Kita bisa bicara. Hanya bicara. Aku ingin berteriak, tapi siapa yang akan mendengar? Rumah ini tak punya jendela. Bahkan suara pun tak bisa keluar.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku menangis dalam diam hingga tertidur sambil memeluk diri sendiri. Lagi setelah malam ketukan itu, tubuhku lelah, tapi pikiranku lebih lelah lagi. Nafsu untuk hidup terasa menipis setiap detik. Aku berjalan seperti biasa, membuat sarapan, membereskan ruang tengah, mengelap lantai marmer dingin. Tapi kali ini, aku tidak lagi hanya diam. Aku mulai memperhatikan. Aku amati rute keluar masuk pintu belakang dapur. Aku hitung kamera CCTV. Aku hafalkan kebiasaan sopir. Ternyata setiap Kamis siang ia pergi membeli stok barang mingguan dan meninggalkan gerbang belakang terbuka sebentar, karena pintu belakang digunakan untuk membongkar barang. Itu kesempatan. Mungkin satu-satunya. Namun malam harinya Yahya kembali datang. Kali ini lebih berani. Ia menyisipkan amplop tipis berisi foto. Di dalamnya, foto diriku sedang tidur, diambil dari sela pintu yang terbuka sedikit. Aku menggigil. "Kau sudah menjadi keluarga kami. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu," tulisnya. Hatiku meledak. Malam itu aku berdoa sambil menangis. Bukan doa penuh harapan, tapi lebih mirip permintaan maaf kepada diriku sendiri. Karena aku tahu, kalau aku gagal, aku mungkin tak akan hidup lagi. Hari Kamis pun datang. Sejak pagi, aku sudah menyiapkan segalanya. Kuletakkan semua barang kecil yang bisa dijual, anting, jam tangan, bahkan sendok perak kecil ke dalam saku rok dalam. Aku memakai gamis paling panjang untuk menyembunyikan semuanya. Saat sopir keluar dan pintu belakang terbuka setengah, aku berpura-pura membuang sampah. Tangan gemetar, keringat dingin membasahi tubuh. Kuambil langkah cepat. Aku lari menyusuri gang belakang rumah besar itu. Sepi. Tidak tahu ke arah mana. Tapi kakiku terus berlari. Hingga akhirnya aku menemukan sebuah kios kecil dengan tulisan Saidliya, Apotek. Di dalamnya ada perempuan berjilbab putih. Aku masuk, tubuh gemetar, dan tanpa malu aku jatuh di hadapannya. "Please, help me. Saya TKW Indonesia, disiksa, dipaksa nikah." Wanita itu menatapku kaget. Tapi kemudian buru-buru mengunci pintu dan memanggil seseorang. Aku panik. Kupikir dia memanggil majikanku. Tapi ternyata dia memanggil petugas polisi dan KBRI. Wanita itu ternyata pernah tinggal di Indonesia saat kuliah dan bisa sedikit bahasa. Beberapa jam kemudian, aku resmi dievakuasi ke shelter KBRI di Riyadh. Di sana aku bertemu banyak wanita sepertiku, penuh luka, trauma, dan kisah yang serupa. Aku lapor. Semua catatan dan bukti yang kusembunyikan di balik lemari diserahkan oleh staf KBRI yang dikirim untuk menyelidiki rumah itu. Sheikh Khalid dan Yahya akhirnya diperiksa pihak berwajib. Terungkap bahwa bukan aku satu-satunya korban. Sekarang aku sudah di Indonesia, selamat, tapi tidak utuh. Banyak bagian dari diriku yang hilang di negeri gurun itu. Tapi aku bangga satu hal. Aku memilih melawan. Aku sekarang tinggal di kampung, membuka warung kecil bersama ibu. Banyak yang bilang aku beruntung. Tapi hanya aku yang tahu bahwa aku bukan beruntung, aku bertahan. Dan setiap kali aku melihat langit malam yang penuh bintang tanpa dinding tinggi atau kamera, aku tahu, aku bebas.